Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Sebelumnya kita sudah pelajari apa itu pernyataan, kalimat terbuka, dan kalimat majemuk ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ingkarannya dari pernyataan majemuk, kemudian ada converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi, serta tentang penarikan kesimpulan. Nah, kita mulai dari negasi atau ingkaran pernyataan majemuk. Dimulai dari konjungsi ya. Nah, di sini kalau ada konjungsi ya, P dan Q ya, P dan Q, maka negasinya ditulis seperti ini ya. Negasi gitu ya. Negasinya adalah kita negasikan pernyataan P, kemudian tanda konjungsinya berubah menjadi disjungsi. Lalu Q-nya juga kita negasikan. Nah, contohnya seperti ini ya. P dan Q-nya adalah wabah COVID melanda Indonesia dan semua siswa tidak masuk sekolah. Maka kalau kita bikin negasi dari pernyataan ini adalah apa? Kita negasikan dulu di sini. Wabah COVID melanda Indonesia. Nah, kita tuliskan ya, negasi dari wabah COVID melanda Indonesia itu berarti wabah COVID tidak melanda Indonesia. Kemudian konjungsinya dan kita ubah menjadi atau ya. Semua siswa tidak masuk sekolah kita negasikan juga karena kan kita harus menegasikan pernyataan P dan pernyataan Q ya. Semua siswa tidak masuk sekolah, negasinya adalah ada siswa yang masuk sekolah. Nah, gini ya. Nah, ini negasi dari P dan Q. Kalau kita tuliskan ya, ini merupakan apa? Negasi P dan ini merupakan negasi Q. Ataunya ini kan jadi gini ya. Nah, jadi begitu. Selanjutnya untuk yang kedua, ini ya. Negasi dari P dan Q-nya. Ya udah berarti kita ingkarkan yang ini. 2 tambah 5 tidak sama dengan 8. Ya, karena dinegasikan. Dan ia berubah menjadi atau. Lalu 9 bukan bilangan prima, kita negasikan 9 bilangan prima. Nah, gini ya. Ini merupakan negasi dari konjungsi. Kita lanjutkan dengan negasi disjungsi. Nah, kebalikannya, kalau tadi kan konjungsi negasinya kata hubungnya berubah menjadi disjungsi ya, pakai atau. Kalau ini dari disjungsi nanti negasinya pakainya dan ya. Nah, contohnya seperti ini ya, beberapa burung bisa terbang atau semua hewan memerlukan oksigen. Berarti kita perlu menegasikan pernyataan yang pertama ya, beberapa burung bisa terbang. Negasinya bagaimana? Kita tuliskan dulu di sini. Negasi P atau Q. Ya. Beberapa burung bisa terbang, negasinya adalah semua ya. Beberapanya diganti dengan semua. Kemudian bisa terbangnya kita ganti dengan tidak bisa terbang. Nah, ini ya. Kemudian atau kita ganti dengan apa ini? Ataunya diganti dengan dan. Nah, dan semua hewan memerlukan oksigen, kita negasikan menjadi ada hewan yang tidak memerlukan oksigen. Ini negasi dari disjungsi beberapa burung bisa terbang atau semua hewan memerlukan oksigen. Ingat ya, ataunya diganti dengan dan. Kemudian ini ya, depannya kan negasinya ya, negasi P, ini negasi Q. Tidak. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk yang soal nomor 2, P atau Q, kita tuliskan negasinya. Negasi P atau Q ya, kita negasikan dulu ini 4 bilangan genap, kita tulis ya, 4 bukan bilangan genap.
ataunya berubah menjadi dan. Selanjutnya segitiga memiliki 3 sisi. Kita ganti di sini apa? Negasinya segitiga tidak memiliki 3 sisi. Nah, ini merupakan negasi dari disjungsi ya. Jadi intinya kalau negasi konjungsi atau disjungsi, masing-masing pernyataan P dan Q-nya diubah dulu, dinegasikan, kemudian tandanya berubah ya, yang tadinya disjungsi jadi konjungsi atau sebaliknya. Ini negasi P ya kan, ini yang berubah jadi dan, segitiganya ini merupakan apa? Negasi Q. Oke, kita lanjutkan ke negasi implikasi. Nah, negasi implikasi itu bentuknya agak berbeda ya. Pakainya apa? Konjungsi, pakai dan. Jadi nanti misalnya langsung ke contoh soal ya. Jika hari ini hujan, maka semua daerah terendam banjir. Maka nanti negasinya, negasi P maka Q-nya nanti apa? P-nya tetap, berarti nanti hari ini hujan ya, kita tuliskan di sini. Hari ini hujan. Kemudian tanda hubungnya pakai dan, karena kan tadi jadinya konjungsi ya. Selanjutnya untuk yang Q-nya kita negasikan. Semua daerah terendam banjir, kita negasikan jadi apa? Beberapa daerah. Boleh pakai ada ya. Beberapa daerah tidak terendam banjir. Nah, ini merupakan negasi dari pernyataan jika hari ini hujan, maka semua daerah terendam banjir. Kalau kita cermati, yang dinegasikan itu hanya yang pernyataan Q-nya ya. Nah, ini pakainya kan dan. Ini apa? Negasi ini P. Jadi P-nya tetap, yang berubah pada Q ya, negasi Q. Begitu juga untuk yang ini ya. Negasi P maka Q. Nah, ini tetap nih. 4 kali 5 sama dengan 6. Nah, kita pakai dan. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Berarti jumlah sudut dalam segitiga bukan 180 derajat. Nah, ini ya. Jadi yang dinegasikan hanya yang pernyataan di belakang atau yang Q-nya. Ini untuk bentuk implikasi. Terakhir, pada negasi biimplikasi, bentuknya masih sama, masih berbentuk biimplikasi. Perbedaannya, kita hanya menegasikan salah satunya. Boleh dinegasikan yang depannya saja atau yang belakang. Misalnya ini ya, untuk contoh pertama, saya membuat yang bentuk pertama dulu. Negasi P biimplikasi Q. Saya mau menegasikan yang belakang. Yang depannya tetap 11 bilangan prima ya, jika dan hanya jika 11 bilangan ganjil. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat tetap ya, tetap P. Ini ya tetap kata hubungnya tetap jika dan hanya jika ya, biimplikasi. Kemudian untuk yang Q-nya berubah. Yang tadinya 11 bukan bilangan ganjil, kita negasikan ya, negasi Q. Jadi 11 bilangan ganjil. Atau boleh juga yang dinegasikan yang bagian depannya. Sini ya, negasi P implikasi Q. Nah, beberapa negara hadir di konferensi. Kita tuliskan di sini ya. Berarti semua negara tidak hadir di konferensi PBB jika dan hanya jika. Tetap ininya, tetap kata hubungnya. Kalau kita sudah menegasikan yang depan, maka yang belakang tidak perlu dinegasikan. Maka tetap ya, jika Presiden Jokowi hadir, tidak hadir ya. Nah, ini ya. Nah, kita lihat, kita menegasikan untuk yang bagian depannya saja. Negasi P. Jika dan hanya jikanya tetap ya. Kemudian yang Q-nya sama. Jadi untuk
negasi implikasi kita boleh pakai salah satu, mau menegasikan yang depan atau yang belakang ya. Selanjutnya kita masuk ke materi converse, inverse, dan kontraposisi. Ini hanya terjadi pada bentuk implikasi ya. Jadi ada implikasi jika P maka Q, maka kalau kita converse itu artinya dibalik ini ya. Nah, dibalik ini namanya converse. Kemudian converse ya. Kalau diinverskan posisinya masih sama, tetapi masing-masing diberi negasi. Nah, ini dia. Ini namanya inverse atau sebaliknya ya. Selanjutnya ini ada lagi ditukar posisinya, kemudian salah satunya negasikan semuanya, ditukar tempat, kemudian dinegasikan masing-masing. Ini namanya kontraposisi. Kontraposisi. Ini tadi ya, ini kesini namanya apa? Berubah tempat, bertukar tempat, namanya converse. Ini kan posisinya sama ya, hanya dinegasikan yang depan dan belakang. Ini disebut dengan inverse. Agar lebih mudah kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini ada implikasi jika 2 dikurang 10 kurang dari sama dengan 3, maka 4 bilangan prima. Ini misalnya ini P, ini Q ya. Implikasinya ya kita tulis jika 2 kurang dari 10 kurang dari sama dengan 3, maka 4 bilangan prima ya. Konversinya kita tukar tempatnya, tetapi tidak dinegasikan, dibalik ya. Jika 4 bilangan prima ya, maka 2 dikurang 10 kurang dari sama dengan 3. Untuk yang inverse juga, yang inverse itu posisinya masih sama, tetapi dinegasikan masing-masing. Berarti jika 2 kurang dari 10, negasinya apa? Lebih dari 3, maka 4 bukan bilangan prima. Nah, ini ya perbedaannya converse dan inverse. Kalau converse bertukar tempat, kalau inverse posisinya masih sama tetapi masing-masing pernyataannya dinegasikan. Selanjutnya untuk kontraposisi ya, tempatnya ditukar dan masing-masing pernyataan dinegasikan. Kontraposisinya bisa kita tuliskan ya, jika dibalik dinegasikan ya, jika 4 bukan bilangan prima, maka 2 dikurang 10 lebih dari 3. Nah, ini ya, ini merupakan converse, inverse, dan kontraposisi. Baik, materi berikutnya tentang penarikan kesimpulan. Ada 3 metode dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponens, ada modus tollens, dan silogisme yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pada modus ponens itu jika diketahui premis satunya, implikasi ya, P maka Q. Jika P maka Q, kemudian untuk premis keduanya pernyataan P, maka konklusinya adalah jelas ya, Q ya. Nah, ini contohnya, jika wabah COVID menurun, maka semua siswa masuk sekolah. Wabah COVID menurun, ya, maka konklusinya adalah ini. Semua siswa masuk sekolah. Kita tuliskan ya. Semua siswa masuk sekolah. Nah, ini merupakan konklusinya. Jadi kita tinggal mengambil yang Q ya. Ini kalau modus ponens. Jadi premis satunya bentuknya jika P maka Q, premis keduanya bentuknya P maka konklusinya adalah Q ya. Selanjutnya contoh di nomor 2 ini, jika seekor binatang bisa terbang maka hewan itu punya sayap. Premis keduanya burung bisa terbang. Berarti kan burung termasuk binatang ya. Maka konklusinya apa? Hewan itu punya sayap, tetapi hewannya diganti dengan apa? Burung. Kita tuliskan di sini. Konklusinya berarti burung punya sayap. Nah, ini konklusinya. Kita mengambil yang Q ya. Metode berikutnya ada modus tollens. Nah, ini dia.
kebalikannya ya. Kalau premis pertamanya jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Contohnya, jika hujan turun di kota Pekanbaru, maka beberapa daerah terendam banjir. Premis 2-nya, semua daerah di Pekanbaru tidak terendam banjir. Ini premis 2-nya kan negasi Q ya. Maka kita ngambil konklusinya adalah negasi P. Maka bisa kita tuliskan apa di sini? Hujan. Kita tuliskan ya, hujan tidak turun di Pekanbaru. Nah, ini ya. Kita ngambilnya yang negasi P. Ini merupakan metode penarikan kesimpulan dengan modus tollens. Selanjutnya, di contoh kedua, jika 6 dikurang 8 sama dengan 2, maka 2 kali 8 lebih dari 10. Jelas, di sini premis keduanya bentuknya adalah negasi Q, ya kan? Maka kita ambil kesimpulannya adalah negasi P. Berarti apa? 6 dikurang 8 tidak sama dengan 2. Nah, seperti ini ya, metode penarikan kesimpulan menggunakan modus tollens. Terakhir, ada silogisme. Nah, kalau silogisme itu premis 1 dan 2 bentuknya sama-sama implikasi. Ini ya, jika P maka Q, premis keduanya jika Q maka R. Di sini konklusinya kita ambil yang depan dan paling belakang. Berarti apa ini? P, jika P maka R. Lihat di sini ya. Jika siswa memakai baju Melayu, maka hari ini hari Jumat. Jika hari ini hari Jumat, maka semua laki-laki muslim pergi ke masjid. Berarti nanti konklusinya kita ambil yang ini. Jika semua siswa pakai baju Melayu, maka semua laki-laki muslim pergi ke masjid. Kita tuliskan ya. Nah, ini ya kesimpulannya. Jika siswa pakai baju Melayu, maka semua laki-laki muslim pergi ke masjid. Ini P, ini apa? R ya. Tetap implikasi, tetapi kita ambil yang pernyataan depan dan yang paling belakang. Selanjutnya di contoh nomor 2 ini, jika ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, maka siswa datang ke sekolah. Jika siswa datang ke sekolah, maka siswa lari sebelum makan. Jelas ya, kita ambil yang depan dan yang paling belakang, ya kan konklusinya ya. Kita tuliskan. Nah, ini ya konklusinya, kita ambil yang depan ya. Jika P maka R, ya kan, yang paling depan dan belakang. Nah, ini adalah materi logika matematika di bagian kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.